Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Lestari budayaku. Ya, halo, jumpa lagi di podcast Taman Budaya Yogyakarta bersama saya Alia Mirza. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik ya tentunya yang sangat menarik, yaitu majalah Mata Jendela Wajah Seni Budaya Taman Budaya Yogyakarta. Nah, pastinya mungkin ada beberapa di antara sobat budaya yang sudah pernah melihat ya atau membaca mungkin majalah yang satu ini, tapi mungkin ada juga yang belum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang majalah Mata Jendela. Nah, sudah bersama saya hari ini, di sebelah saya ada Pak Satmoko Budi Santoso dan juga Mas Latif S. Nugraha. Iya, nah beliau-beliau ini adalah redaktur dari Mata Jendela. Nah, halo, selamat siang Mas Moko dan juga Mas Latif, bagaimana kabarnya? Selamat siang, kabar baik Mbak. Kabar baik, alhamdulillah. Mas Latif gimana kabarnya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Baik, nah mungkin ini tadi sudah saya perlihatkan majalahnya nih Mas Moko. Nah, mungkin Mas Moko bisa menjelaskan sedikit sebenarnya ini majalah apa sih Mas? Sebenarnya silahkan. Baik, terima kasih. Majalah Mata Jendela itu adalah majalah yang diterbitkan oleh Taman Budaya Yogyakarta. Ya. Majalah Mata Jendela ini setahun itu terbit 4 kali. Jadi terbitnya itu per 3 bulan. Per 3 bulan, Ya, baik. gitu. Nah, majalah Mata Jendela itu diterbitkan dengan tujuan untuk mewacanakan perkembangan kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Oke. Itu yang utama itu Mbak. Ya. Nah, tapi nama Mata Jendela, kenapa sih Mas dinamain Mata Jendela gitu Mas? Dinamakan Mata Jendela karena ini awalnya dulu itu kan yang menginisiasi gitu kan. Idenya itu awalnya dari ketika Taman Budaya Yogyakarta dipimpin oleh Ibu Dian Anggraini. Baik. Nah, beliau mempunyai gagasan bagaimana caranya bisa ada majalah kebudayaan yang menampung dinamika perkembangan kebudayaan yang ada di Yogyakarta itu, dan konten-kontennya itu diisi cukup kritis gitu ya. Oke. Gitu. Nah, pada saat itu branding tentang Yogyakarta kan ada istilah window of Yogyakarta. Nah, majalah Mata Jendela ini juga dimaksudkan sebagai salah satu jendela untuk melihat ya, dinamika seni budaya yang ada di Yogyakarta itu. Jadi untuk mengetahui dinamika seni budaya yang ada di Yogyakarta, salah satunya dengan membaca majalah ini. Oke. Nah, itu dari tahun berapa Pak sebenarnya untuk majalah ini pertama kali dibuat? Pertama kali dibuat ya ketika dipimpin oleh Ibu Dian Anggraini itu. Waktu itu beliau menjabat sebagai kepala di Taman Budaya Yogyakarta itu, seingat saya itu ya sejak sekitar era 2005 lah. Gitu. 2005, wah berarti udah berapa ya? 18 tahun berarti ya. Tidak terasa, wah ini Taman Budaya sudah punya anak remaja ya. Berupa majalah usianya 18 tahun. Nah, dan kalau ngomong-ngomong soal 18 tahun ini kan adalah satu waktu yang bisa dibilang tidak sebentar ya Mas Moko ya. Nah, itu secara dari awal pertama kali muncul di edisi pertama sampai edisi ke-18 di
tahun ini itu apa Mas perbedaan evolusinya gitu, nih evolusi dari majalah Mata Jendela ini? Ya, yang pasti kalau saya bergabung itu sudah katakanlah sudah berjalan waktu itu beberapa edisi. Gitu loh. Kalau awalnya itu Mata Jendela dikelola oleh ada namanya Mas Landung Simatupang. Nah, beliau ini sampai sekarang dikenal sebagai aktor film. Wah, baik. Gitu. Kemudian ada Pak Suwarno Wisetrotomo. Sampai sekarang beliau dikenal sebagai kurator seni rupa. Nah, kemudian ada Bapak Lepen Purwoharjo. Nah, sekarang beliau dikenal sebagai dosen di jurusan Teater Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Nah, awal-awal ini pengelolanya adalah beliau bertiga ini. Gitu ya. Nah, waktu itu tentu saja tampilannya masih hitam putih, Mbak. Masih hitam putih. Terus setebel sekarang nggak nih Mas kira-kira, atau Kalau dulu modelnya kayak newsletter yang cuman kayak berupa brosur atau berapa halaman saja, atau sudah berbentuk buku atau seperti apa kalau dulu? Kalau bentuknya tetap majalah seperti sekarang ini, cuman bedanya lebih, kalau sekarang ini lebih berwarna aja. Jumlah halamannya juga seingat saya sama. Itu 40 halaman. 40 halaman. Nah, pada waktu itu kemudian Mas Lepen kan lebih aktif menjadi dosen di jurusan Teater Institut Seni Indonesia Yogyakarta itu. Nah, saya kemudian masuk untuk menggantikan beliau. Untuk ikut mengelola keberadaan majalah Mata Jendela ini. Oke, nah kalau dari sisi, kalau tadi kan mungkin evolusi secara tampilan ya Mas, kalau evolusi secara isi Mas, kira-kira adakah konten-konten yang mungkin dulu itu mungkin masih sedikit terus sekarang sudah berkembang jadi banyak, atau seperti apa kira-kira? Kalau secara isi, secara konten, untuk rubrikasi itu sejak awal sama Mbak. Oh, sejak awal untuk sama. rubrikasi itu sejak awal sama. Mata Jendela itu memuat rubrik ya, gitu. Di antaranya yang pertama adalah ada rubrik jendela. Oke. Rubrik jendela ini berisi kajian, kajian yang merupakan tema utama dalam edisi itu. Nah, setiap edisinya itu ada tema utama, Mbak. Oke. Nah, misalnya saja tema tentang seni tradisi di era milenial. Misalnya seperti itu ya. Nah, rubrik jendela ini berisi tulisan-tulisan yang mengacu pada tema utama itu. Nah, jadi kalau di media massa itu istilahnya ada liputan utama lah. Nah, ini rubrik jendela. Nah, ini biasanya ada minimal 3 tulisan yang mengacu pada tema utama pada setiap edisi. Nah, kemudian ada rubrik gagas. Nah, rubrik gagas ini sebenarnya juga bisa dimaknai sebagai rubrik yang memuat ide-ide tertentu ya, untuk ikut memajukan dinamika kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Kemudian ada rubrik ulas. Rubrik ulas ini bisa berupa tulisan yang berbasis pementasan teater misalnya gitu. Kemudian pameran seni rupa. Kemudian pentas pantomim, jadi diulas. Pendekatannya bisa saja berupa kritik seni, Mbak. Nah, itu. Bisa saja berupa kritik seni. Kemudian ada rubrik sketsa. Rubrik sketsa ini ya boleh dikata ini rubrik yang untuk hiburan. Nah, bisa berisi cerpen, bisa berisi puisi gitu. Dulu sempat ada juga rubrik resensi buku. Tapi karena buku-buku itu kan sekarang cepat sekali berkembang ya Mbak ya, surplus buku ya, apalagi di Yogyakarta itu disebut ibu kota buku. Ada sebutan seperti itu, maka rubrik resensi buku ini sepertinya kemudian keteteran gitu kan. Kalau misalnya harus menerbitkan buku A begitu, sementara terbitnya 2 atau 3 bulan lagi, kan dalam 2 atau 3 bulan itu sudah banyak buku yang juga terbit gitu. Nah, itu dinamikanya. Ada evolusi yang secara konten pelan-pelan dihilangkan. Gitu. Baik. Oke. Kalau menurut Mas Latif seperti apa terkait kontennya sendiri? Mata Jendela saya pikir menjadi satu jendela beneran ya, bagi masyarakat untuk melihat seni dan budaya di Yogyakarta, karena isinya itu menggambarkan
sejarah perkembangan dinamika sastra di Yogyakarta dari waktu ke waktu tentu saja, atau paling tidak dari tahun 2005 sampai sekarang ini gitu. Jadi bagaimana kemudian kesenian tradisi misalnya berkembang yang bangkit dan hilang misalnya, atau bagaimana sastra, bagaimana seni rupa berkembang, teater dan seni tradisi yang lain, ataupun hal-hal yang prinsipnya berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Nah itu kemudian pelan-pelan tercatat. Nah kalau dikumpulkan sesungguhnya dari setiap edisi ini akan menjadi buku tebal seni budaya di Yogyakarta sesungguhnya Mata Jendela ini. Ensiklopedia Benar. jadinya ya. Karena ada, dan penulisnya kan kita ambil dari kontributor, para pakar. Ya, itu buat undangan ya. Benar, ya? kita dari redaksi mengundang sejumlah nama untuk mengisi setiap edisi sesuai tema, dan tentu saja kontributor itu adalah orang yang memang menguasai tema tersebut. Jadi pakarnya gitu, sehingga informasi yang dihadirkan, gagasan yang ditampilkan di dalam setiap edisi tentu saja mewakili gagasan yang paling anyar, paling baru dari setiap penulis, dan tentu saja itu berkembang gitu. Tahun ini bicara soal ini, tahun berikutnya menjadi berkembang lagi seiring dengan perjalanan waktu gitu. Misalnya berkaitan dengan pandemi misalnya, itu kan menjadi catatan kelak di masa yang akan datang, ketika bicara mengenai bagaimana perkembangan seni budaya di Yogyakarta di masa pandemi, bisa dilihat edisi tertentu di Mata Jendela seperti itu misalnya. Gitu. Jadi ikut bagaimana situasi yang beredar yang berlangsung di dunia ini gitu. Dan tentu saja tema-tema yang dihadirkan juga tema-tema yang barangkali tidak dijumpai di majalah lain atau di tempat yang lain gitu, sehingga gagasan yang segar, kemudian ulasan yang segar itu bisa dibaca di Mata Jendela ini gitu. Sebagai majalah tentu saja meskipun terbit tahun ini, dibaca sekian tahun yang akan datang, dia akan masih tetap memberikan informasi yang relevan gitu. Oke, baik. Nah, tadi kan ngomongin soal sistem untuk kontributornya nih, penulisnya biasanya kan mengundang gitu ya, yang kira-kira oke, tema ini sudah kepikiran, oh ini kayaknya bagus nih budayawan ini yang akan mengisi gitu. Tapi berarti kalau gitu untuk yang penulis-penulis luar nggak bisa ikutan dong, gitu. Gimana kalau Mas Moko aksesnya untuk para penulis-penulis lepas misalnya, atau ada mungkin mahasiswa atau siapa yang kira-kira mau berkontribusi gitu, bisa nggak kira-kira? Bisa Mbak, bisa, sangat bisa. Bahkan kami menunggu partisipasi teman-teman dari luar, baik itu mahasiswa, dosen, guru, seniman, atau siapapun untuk bisa ikut menulis dan ikut menyumbangkan gagasan-gagasannya terkait dengan dinamika kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Tidak hanya tulisan sebenarnya, kami juga menerima karya berupa ilustrasi. Ilustrasi ini sangat jarang ada yang kirim. Bisa berupa kartun, kartun, komik bisa gitu. Itu kami tidak main-main sebenarnya, menyediakan space 3 halaman, dan itu bisa untuk menjadi sampul belakang loh. Oh yang jadi, ini ya. Jadi, nah, jadi yang bagian ini juga ya Mas ya. Oh sama cover depan juga. Oh iya. Jadi teman-teman yang dari seni rupa bisa ikut berkontribusi mengirimkan gambar komiknya untuk sampul belakang dan sampul dalam gitu. Nah ini jarang ada yang ngirim gitu. Oh, oke. Nah jadi itu juga tidak hanya berupa tulisan saja, tetapi juga untuk karya seni grafis rupa gitu ya, ilustrasi pun juga terbuka ya Mas ya untuk berkontribusi. Tapi caranya gimana Mas? Misalnya saya punya tulisan terus harus kirim kemana? Harus datangkah ke Taman Budaya atau seperti apa? Caranya adalah dengan mengirimkan ke email Dokin. Itu tertera di halaman daftar isi, ada Dokin, di pojok kiri bawah. Dokin.tby@gmail.com. Dokin itu DOKIN. Ya. .tby@gmail.com. Nah itu dia caranya. Nanti mungkin juga akan kami cantumkan ya di bagian deskripsi ini untuk para penulis, ilustrator, pokoknya segala penggiat karya seni dan budaya di Yogyakarta. Kalau misalnya mau berkontribusi itu juga boleh sekali. Tapi apakah hanya di wilayah Jogja saja? Atau wilayah-wilayah yang lain tuh kira-kira penggiat seni di kota-kota lain misalnya pas lagi di sini aku pengen kontribusi tapi mungkin ngomongin budaya tapi dari sisi budaya di daerahku misalnya gitu, boleh nggak sih Mas? Baik, terima kasih Mbak. Perlu saya tambahkan juga bahwa majalah Mata Jendela ini bisa menjadi
seperti ini, ya, dengan karakter gambar yang juga cukup kuat. Ini salah satu peletak dasar untuk gagasan visualnya adalah dulu Mas Kus Indarto. Nah, Mas Kus Indarto itu sekarang dikenal sebagai kurator. Nah, beliau ini pernah menjabat juga sebagai pemimpin redaksi ya di majalah Mata Jendela ini. Nah, beliau ini cukup kuat memberikan gagasan tentang visualnya juga. Menjadi kuat unsur seni rupanya. Ini berkat sentuhan pemikiran waktu itu pemimpin redaksinya Mas Kus Indarto. Baik. Gitu. Ya. Nah, tentu saja untuk penulis dari luar Yogyakarta juga diperbolehkan untuk berpartisipasi. Dan dengan senang hati kami menerima naskah-naskah dari luar juga. Pada waktu Mata Jendela ini dipimpin oleh Mas Kus Indarto, itu juga pernah memuat tulisan mengenai pameran buku di Jerman. Nah, yang menulis itu namanya Sigit Susanto dan menulis langsung dari Jerman. Iya. Jadi kami juga senang menerima naskah dari luar. Makanya Mata Jendela membuka diri kepada teman-teman pegiat-pegiat literasi ya di luar Jogja untuk ikut berkontribusi menyumbangkan karya-karyanya ke Mata Jendela. Betul, baik. Yang penting masih dalam sesuai sama tema edisi pada saat itu ya. Jadi tidak harus hanya membahas kayak budaya dari kota tertentu gitu, tetapi juga budaya secara general itu pun juga sangat welcome sekali untuk dibahas di sini. Dan juga monggo kalau misalnya dari teman-teman mau mengirimkan, tadi sudah diinformasikan caranya seperti apa. Baik, terima kasih Mas Moko. Nah, kemudian kalau pertanyaan untuk Mas Latif nih, ini kan dalam membuat sebuah karya berupa majalah, itu kan pasti nggak cuma 1-2 orang ya Mas ya, yang bertugas ya. Nah ini kira-kira yang terlibat ini siapa aja sih Mas? Sehingga lahirlah satu edisi gitu dari Mata Jendela ini. Oke, baik. Tentu saja yang pertama terima kasih kepada Taman Budaya yang sudah memberikan ruang ini ya, atau yang kemudian mau menerbitkan ini bagi para seniman gitu ya. Bagi para penulis, bagi para pelaku budaya di Yogyakarta. Nah, yang kemudian terlibat di sini kalau tadi sudah disebutkan oleh Mas Moko, sejumlah nama yang kemudian menjadi peletak dasar atau pendiri atau pengelola awal dari Mata Jendela ini, kemudian yang sekarang ini kebetulan muda-muda dari berbagai latar kesenian, dari latar belakang yang berbeda-beda gitu. Ada yang dari seni teater, Mas Moko ini dari seni teater tapi juga sastra. Kemudian ada yang dari seni sastra Inggris, Mbak Alisis Strata itu dari sastra Inggris. Kemudian saya dari sastra Indonesia. Kemudian ada Mas Taufik Nur Rahman itu dari sejarah. Jadi dari latar belakang yang berbeda ini diharapkan mampu saling mengisi. Jadi seni pertunjukan ada dari yang bagaimana Mbak Lisis ini juga berkaitan dengan seni visual juga karena beliau juga direktur di IFAA, sehingga ruang-ruang untuk seni rupa atau seni visual juga tertampung di majalah ini. Ada jejaring yang menghubungkannya gitu. Atau saya yang kemudian dari sastra Indonesia yang juga kebetulan juga senang nonton film misalnya, sehingga tema-tema yang berkaitan dengan film bisa dimunculkan, senang musik dan kayak gitu. Atau tema-tema yang berkaitan dengan sejarah Yogyakarta, misalnya Mas Taufik itu bisa menghadirkan itu, sehingga tema-temanya menjadi beragam. Mata Jendela juga menjadi semakin berwarna gitu, tidak hanya bicara mengenai seni tok gitu loh, tapi juga kebudayaan di masyarakat. Bagaimana hal-hal yang barangkali selama ini tidak ngerti nih. Kita tinggal di kota Jogja, di kotanya ya, sehingga situasi yang ada di daerah, di pinggiran gitu, di Gunung Kidul misalnya gitu, yang berjarak dengan Adoh Ratu Cedak Watu gitu ya, itu misalnya, atau di Bantul atau di Kulon Progo atau di Sleman yang kemudian bisa tercapture di sini, bisa dihadirkan di sini, bisa dihadirkan di Mata Jendela ini, termasuk juga dari daerah yang lain gitu ya, dari berbagai daerah. Keragaman kekayaan yang mungkin juga secara tidak langsung atau bahkan secara langsung memiliki hubungan sesungguhnya dengan Jogja, nah itu juga bisa ditampilkan. Tapi pada dasarnya hal-hal yang berkaitan dengan seni budaya
dimanapun itu bisa terwadai di sini, dan tentu saja kami berusaha semaksimal mungkin sebagai redaktur yang kebetulan memiliki latar belakang yang beragam ini, mudah-mudahan bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan itu informasi itu supaya nanti bisa diterbitkan di mata jendela dan bisa dibaca oleh halayak. Oke, tapi Mas ngomongin soal seni, budaya, sastra itu kan bisa dibilang medianya tuh berbeda-beda ya, banyak sekali pilihannya. Nah, kira-kira ada kesulitan nggak sih Mas dalam menentukan kayak oke, dalam edisi ini kita hanya membahas di media ini aja gitu, terus ada nggak kayak misalnya ketakutan atau kekhawatiran bahwa mungkin aja ada pihak lain yang merasa kok kayaknya Mata Jendela hanya bahas yang ini aja sih gitu, kok bagian seni saya kok nggak pernah dimunculin sih gitu, ada nggak Mas kayak suara-suara di belakang gitu kira-kira, dan bagaimana Mas mengatasi hal tersebut kalau memang ada? Oke, saya pikir semisal ada suara ya seperti itu ya, tentu saja pasti akan terjawab seiring berjalannya waktu ya. Karena temanya kan berkembang. Tema karena kemudian sekali lagi kami terbatas ya. Meskipun bagaimanapun ini sudah bertahan sejak tahun 2005, tapi kan ini terbatas. Tapi ini menjadi satu tabungan itu tadi. Keterbatasannya adalah bahwa 1 tahun hanya bisa menerbitkan 4 edisi. Betul. Tapi di balik itu ada kekayaan bahwa ini berangsur-angsur terbit gitu loh. Dalam waktu yang lama dan tidak pernah berhenti, dan itu ketika dikumpulkan kan sebetulnya itu menjadi satu aset ya. Saya pikir kalau misalnya ada yang bertanya kok saya latar kesenian saya nggak pernah dibahas gitu misalnya, atau ini yang dibahas itu melulu misalnya gitu, ya silakan aja dicek di Perpustakaan Taman Budaya Yogyakarta, arsipnya dibaca dari edisi pertama sampai edisi terbaru kira-kira sudah ada atau belum gitu. Kalau misalnya sudah ada ternyata ini sudah kadaluarsa misalnya informasinya, ya udah kita bisa akan adakan lagi, tapi mungkin di tahun yang akan datang. Gitu. Kita akan sangat terbuka untuk mendapat menampung kritik dan saran dari para pembaca tentu saja, demi kemajuan atau kebaruan kebaikan dari Mata Jendela itu sendiri. Dan jangan khawatir kalau misalnya kebudayaan tertentu, warna tertentu kemudian belum tampil, pasti akan tampil. Karena Jogja ini kan kaya sekali ya, ragam seni budayanya kaya, dan sekali lagi ya karena kami terbatas aja kemudian ruang untuk itu tidak serta-merta bisa langsung tertampung gitu. Tapi suatu saat pasti. Padahal pengennya kayak kalau bisa tiap bulan wah kita bikin majalah gitu ya Mas ya. Cuman karena memang keterbatasan dan ini aja bisa 3/3 bulan sekali. Udah bagus ya Mas ya. Tertib lagi ya ini ya. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong soal tema Mas, ini kan memang kalau saya lihat dari yang sudah terbit kan sepertinya nih ada tema-tema tertentu yang dibahas di tiap tiap edisinya. Nah, itu sebenarnya cara menentukannya seperti apa, kemudian bagaimana prosesnya gitu Mas? Ya, berkaitan dengan tema ya. Tema ini sebetulnya adalah dimunculkan atau ditawarkan oleh masing-masing redaktur. Jadi majalah Mata Jendela ini lain ya dengan majalah-majalah pada umumnya ya, yang berisi berita atau iklan dan lain sebagainya, karena ini majalah kedinasan, dan tentu saja seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Moko bahwa majalah ini menjadi ruang untuk menampung gagasan-gagasan atau wacana-wacana atau yang prinsipnya adalah intelektualitas lah, menambah intelektualitas atau perbendaharaan informasi bagi pembaca gitu. Sehingga 4 redaktur dalam hal ini menjadi satu kunci tentu saja, karena masing-masing redaktur bertanggung jawab untuk tiap edisi. Jadi polanya di Mata Jendela itu adalah kami berbagi. Edisi pertama misalnya ditangani oleh Mas Atmoko Budi Santoso, edisi kedua oleh saya, edisi ketiga nanti oleh Mas Taufik Nur Rahman, edisi keempat nanti oleh Mbak Lisis Strata gitu misalnya. Sehingga masing-masing latar belakang kami mungkin juga akan mempengaruhi tema yang akan kami tawarkan gitu. Atau situasi yang ada di sosial, situasi masyarakat gitu. Misalnya tahun 2024 misalnya ada pemilu misalnya. Nah, bukan tidak mungkin nanti tema-temanya nanti akan berhubungan dengan bagaimana kebudayaan yang berhubungan dengan politik misalnya. Bagaimana politik hadir di dalam karya sastra misalnya, atau di dalam teater misalnya, atau apapun yang mungkin berkaitan ilustrasi ya, biasanya banyak karikatur ini bakal sering muncul nih. Supaya kelak di masa yang akan datang akan tertandai bahwa pada tahun 2024 ini ada peristiwa tertentu yang kemudian mempengaruhi
terbitnya majalah ini, sehingga tema itu menjadi yang diutamakan misalnya. Kami bisa berembuk, misalnya nanti saya ke teater misalnya, Mas Moko ke sastra, nanti yang lain sejarahnya misalnya. Jadi bagaimana politik dalam hal ini sudah menjadi bagian dari masyarakat, dan ketika sudah menjadi bagian dari masyarakat bisa menjadi kebudayaan gitu. Politik menjadi bagian dari kebudayaan yang kemudian muncul gitu. Nah, itu kan bisa dicatat di sini, bisa dicatat di mata jendela gitu. Artinya tema-tema yang dimunculkan ini sebisa mungkin yaitu tadi bisa bertahan lama, bisa dibaca kapanpun, tidak kadaluarsa gitu ya. Yang kemudian juga menampilkan kebaruan-kebaruan, sesuatu yang segar. Selain itu juga penulis-penulisnya tentu saja. Penulis-penulisnya kalau bisa ya penulis-penulis yang muda, yang baru. Gitu. Pakar-pakarnya kemudian juga kita bisa saling bergantian gitu. Tidak yang nulis juga bukan orang yang itu saja tentu saja ya. Karena kita bisa juga menerima tulisan dari teman-teman di luar Yogyakarta. Selain kami mengundang, kami juga punya bank naskah di tadi itu dokin.tby@gmail.com itu, dan kita bisa ambil naskah dari situ yang sesuai tentu saja, yang masih memungkinkan bahwa naskah itu diturunkan untuk diterbitkan gitu. Kalau tidak ya kami simpan atau kami kembalikan, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini kan kira-kira untuk 1 tahun model itu gimana sih Mas? Jadi kayak misalnya kan 1 tahun itu kan berarti terbit 4 kali ya. Nah itu modelnya apakah kayak kalau koran kan mungkin karena dia update jadi mungkin beritanya tuh baru ada H-1. Nah ini kalau misalnya untuk Mata Jendela sendiri apakah di awal tahun tuh udah tahu untuk tahun 2023 nih kita akan membahas ABCD gitu. Nanti yang bertugas redaktur ABCD nanti itu sudah ada berarti? Sudah ada. Jadi di awal bocorannya gimana nih Mas? Di awal tahun kita akan ada rapat redaksi yang tentu saja mengevaluasi yang sudah terjadi atau yang penerbitan majalah pada tahun sebelumnya, yang kemudian itu menjadi pijakan juga untuk mengevaluasi atau untuk merancang rancangan bagaimana majalah ini akan terbit di tahun ini dan berikutnya gitu. Akan selalu seperti itu. Di awal tahun kita akan evaluasi dan merancang yang akan terbit. Nah, di situ kemudian kami sudah menyodorkan tema-tema yang misalnya ya tadi itu masing-masing redaktur menyodorkan tema, dan tentu saja itu mengalami pertimbangan dari Taman Budaya Yogyakarta bahwa tema ini layak untuk diterbitkan atau tidak, atau perlu diterbitkan dengan koreksi dan sebagainya. Jadi masih sangat seperti itu, atau masih membutuhkan pertimbangan-pertimbangan supaya tidak kedodoran, tidak kebablasan juga gitu. Dan berkaitan dengan kemudian penerbitannya, tentu saja tema-tema yang kemudian dimunculkan atau gagasan-gagasan yang dimunculkan, kalau ini tadi sudah saya bilang bahwa ini sifatnya adalah majalah yang menampung gagasan atau menampung wacana atau menampung satu artikel tertentu gitu, yang itu bukan berita. Itu bukan berita yang tidak perlu up to date. Kalau di koran kan hari ini terbit, besok mungkin sudah beda lagi. Atau di koran mungkin kalau berkaitan dengan online gitu, yang terbit di koran sudah terjawab di media online gitu. Nah, ini di Mata Jendela ini karena sifatnya artikel gitu. Jadi esai atau opini atau apapun yang dimunculkan ini bisa berjangka panjang, berumur panjang gitu. Jadi tema misalnya cerita tentang tulisan tentang dinamika sastra Jogja misalnya. Kita akan bisa melihat bagaimana pandangan guru besar sastra di UNY misalnya untuk membicarakan itu, bagaimana dinamikanya, bahkan dia akan menuliskan dari tahun misalnya awal kemerdekaan sampai hari ini misalnya. Nah, hal itu kan tentu saja bisa dibaca kapan saja itu kan seperti cerita sejarah ya. Itu misalnya, atau bagaimana kemudian media hari ini misalnya bicara mengenai sastra di media cetak dan online misalnya. Nah, itu akan menjadi satu penanda zaman, ada peralihan di situ dari cetak ke online. Dan ini ketika dibaca di masa yang akan datang misalnya, tulisan tentang itu akan menjadi informasi. Oh, ternyata dulu pada masa ini terjadi peristiwa seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Begitu pula dengan misalnya yang akan terbit bulan Juni tahun 2023 itu tentang saya mengetengahkan tema tentang Hari Raya Seni Rupa. Nah, ini berkaitan dengan juga bagaimana seni rupa di Yogyakarta dinamikanya sangat bagus sekali, banyak sekali festival yang muncul, ada Arjok, ada Biennale, kemudian ada Nandur Serawung, di sini ada JSSP Jogja Street Sculpture Project itu misalnya, dan ada banyak lagi pameran-pameran di tiap galeri gitu yang kemudian itu menjadi mewarnai itu. Nah,
bagaimana istilah Hari Raya Seni Rupa ini muncul. Dan ini istilah yang sudah sangat lama. Dan kemarin setelah pandemi itu muncul lagi namanya Lebaran Seni Rupa. Nah, masih nyambung itu antara Lebaran dan Hari Raya ini. Kemudian tema itu sengaja saya hadirkan untuk mencatat itu, mencatat bahwa Lebarannya benar-benar kerasa setelah sekian waktu pandemi, peristiwa festival kemudian menjadi seperti puasa kan, kita puasa untuk berpesta gitu, kemudian tiba-tiba ada lebarannya nih, ada pintu sudah mulai longgar terbuka, kemudian pestanya benar-benar terwujud gitu, seperti lebaran ada selebrasi gitu. Ya, Selebrasinya ya? terasa gitu. Nah, nuansa lebaran yang kemudian muncul hari ini setelah pandemi dan bagaimana istilah Hari Raya Seni Rupa sebelum pandemi ini kemudian kita compare. Kita hadirkan bagaimana kemudian pandangan ini kelak ketika dibaca lagi akan ketahuan ya, akan kelihatan pernah ada satu masa seperti ini dan seterusnya. Jadi ya pada dasarnya saya berpikir sesederhana itu sih, kita menghadirkan satu informasi, satu gagasan, satu wacana yang kemudian ini bisa berumur panjang. Yang dibaca kapanpun ini masih relevan, masih bisa menjadi rujukan bahkan gitu untuk para seniman muda, untuk para untuk para peneliti, untuk mahasiswa, para pelajar atau seniman yang sedang bertumbuh gitu. Ketika dia ingin membuat karya begini, ternyata dulu udah pernah ada dan catatannya ada misalnya. Dan ini harus membuat ini kan memicu kreativitas terus menerus kan dengan catatan yang ada itu. Kira-kira seperti itu sih sederhana. Nah, kalau tadi kan sudah sempat dikasih bocoran sedikit nih sama Mas Latif kalau untuk edisi April sampai Juni bakal membahas atau tema dari Mata Jendela ini adalah Hari Raya Seni Rupa Jogja. Nah, kalau untuk yang saya pegang ini kan adalah yang sekarang ya Mas ya, berarti ya yang sudah terbit. Itu sudah terbit belum ya? Sudah kan ya? Terbit bulan ini, Maret ini. Bulan ini dengan redakturnya adalah Mas Sasmoko. Nah, kemudian untuk setelah Juni itu apalagi Mas tema-temanya yang akan muncul? Juni berarti edisi terbitnya September itu adalah Juli sampai September ya? September, Juli, September itu ada ziarah makam-makam di Yogyakarta. Itu nanti redakturnya Mas Taufik Nur Rahman, jadi akan menerbitkan artikel-artikel yang berkaitan dengan ziarah dan makam-makam. Jogja sangat kaya dengan situs makam ya. Mulai dari makam raja-raja dan macam-macam lah itu, makam-makam kuno dan hingga makam-makam baru, ada Kerkhof, ada tilas makam-makam Belanda atau makam-makam saudara-saudara Tionghoa misalnya, ada bisa kita lihat di sini. Itu akan diulas di tema di edisi September. Kemudian edisi Oktober Desember itu temanya adalah Yogyakarta Kota Volunteerism, volunteer ya. Jadi bagaimana kemudian Yogyakarta ini tanpa volunteer mungkin kurang istimewa gitu ya kira-kira. Seperti contohnya misalnya yang paling masih bisa kita ingat misalnya ketika pandemi kemarin gitu ya. Bagaimana orang-orang kemudian bersama-sama, entah siapa yang nyuruh kita nggak tahu, kemudian berbagi nasi bungkus di tepi jalan misalnya untuk yang membutuhkan, untuk ojek online dan seterusnya. Atau dulu sempat terjadi misalnya GKR Hemas itu menggagas untuk memberikan nasi bungkus juga kepada bonek misalnya, teman-teman bonek supaya aman, tidak kelaparan, tidak supaya terjamin hidupnya ketika tidak terlantar mendukung timnya di Yogyakarta misalnya. Nah, semangat seperti itu, nah itu yang nanti akan tentu saja bukan hanya itu ya, ada macam-macam yang lagi. Bahwa seni budaya di Yogyakarta ini bisa tumbuh mungkin justru karena kerelaan hati, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu ya. Ini ya keinginan masing-masing dengan rela, dengan ikhlas ingin berkesenian misalnya, ingin berbagi dan seterusnya kayak gitu. Nah itulah Jogja, aku pikir manusia Jogja seperti itu, dan itu akan di capture, dihadirkan di edisi terakhir
tahun 2023. Nah, kan karena ini juga secara tema-tema kan sudah ada ya Mas sebenarnya. Cuman memang belum fix secara isinya. Berarti masih membuka dong kesempatan untuk para kontributor juga mungkin yang lebih ke kontributor lepas misalnya kalau sobat budaya punya ide-ide terkait ada tadi tema-tema misalnya kayak Hari Raya Seni Rupa, kemudian menziarahi makam-makam di Yogyakarta dan juga Jogja Kota Volunteerism. Nah, itu silahkan nanti bisa mengirimkan karya literaturnya gitu kan, baik berupa tulisan maupun juga mungkin visual. Nah, nanti bisa langsung dikirimkan ke email yang nanti ada di deskripsi. Nah, oke. Sekarang saya mau ngobrol sama Mas Moko nih Mas. Karena kan ini untuk yang edisi yang sekarang, ini kan sudah terbit ya, sudah bisa dibaca juga. Nah, tapi pengen mungkin buat sobat budaya di luar sana yang belum sempet baca nih Mas, belum sempet download juga gitu majalahnya, mungkin bisa dikasih sedikit kisi-kisi gitu mungkin atau bocoran untuk edisi yang seni tradisi di era milenial nih, kok ngambil temanya ini Mas, sama secara isinya kontennya ada apa aja kira-kira? Baik, jadi begini ya, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan majalah Mata Jendela ini, jangan khawatir. Majalah Mata Jendela bisa didapatkan secara cetak, tentu saja dengan datang ke Taman Budaya Yogyakarta ya. Bayar nih Mas? Oh enggak, gratis. Enggak. Oh gratis. Tinggal malah. minta aja. Oh tinggal minta tinggal aja. minta mendatangi ruang dokumentasi dan informasi ya. Kalaupun misalnya edisi cetak sudah habis, teman-teman bisa mengakses website Taman Budaya Yogyakarta. Ya, di situ ada nanti dicari aja ya, diklik majalah Mata Jendela. Bisa di-download. Bisa di-download jadi ya. jangan Secara khawatir gratis juga ya Mas ya? Secara gratis. Jadi jangan khawatir untuk bisa mengakses dan mendapatkan majalah Mata Jendela ini. Oke. Nah, untuk yang terbit edisi pertama tahun 2023 ini kami mengangkat tema tentang seni tradisi di era milenial. Kenapa tema itu diangkat? Itu karena kami ingin melihat sebenarnya di era milenial ini apa yang menjadi problem-problem seni tradisi itu. Nah, salah satunya itu. Nah, dinamikanya bagaimana? Oke. Nah, kita ingin memotret itu. Apakah ada problem misalnya yang terkait dengan regenerasi? Apakah ada problem yang terkait dengan strategi marketing? Nah, mohon maaf karena biasanya pelaku-pelaku seni tradisi ini tiang-tiang sepuh, kan gitu toh, tiang-tiang sepuh yang bisa jadi ketika menghadapi dunia digital juga merasakan adanya problem adaptasi. Nah, itu kan terkait dengan strategi marketing. Nah, kalau memang ada problem itu, makanya kami mengupayakan menjadi jembatan untuk mendialogkan problem-problem itu. Bagaimana cara mengantisipasinya, bagaimana alternatif solusinya. Nah, isinya itu. Nah, di dalam edisi pertama majalah Mata Jendela yang bertema seni tradisi di era milenial ini, memang kami temukan adanya fakta-fakta problem. Nah, misalnya di situ ada tulisan investigatif yang dibuat Mbak Reisnayu Sintara. Itu tentang dinamika seni tari yang ada di Yogyakarta. Nah, investigasi Mbak Reisnayu Sintara ini cukup bagus karena beliau bisa berhasil menemui pelaku-pelaku seni tradisi khususnya seni tari yang ada di berbagai kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, problem utama memang itu tadi, salah satunya adalah perihal regenerasi. Bagaimana regenerasi seni tradisi ini bisa dilanjutkan. Beliau menemui pelaku-pelaku seni tayub, seni angguk yang ada di berbagai kabupaten. Nah, ternyata ya itu Mbak, ada problem regenerasi di sana. Bagaimana sekarang membuat generasi milenial ini menjadi menyukai seni tradisi? Ini kan satu problem tersendiri ya. Nah, apakah cukup misalnya dengan keberadaan lembaga-lembaga seni, pendidikan seni, kemudian sanggar-sanggar seni, komunitas seni, apakah cukup ya untuk membangun ekosistem regenerasi itu bisa berjalan dengan baik? Apakah cukup gitu kan? Nah,
Itu yang kami kupas. Itu Mbak. Nah, mudah-mudahan dengan adanya upaya mendialogkan problem-problem ini itu bisa membuka pikiran khususnya juga generasi milenial untuk ikut menyelamatkan. Untuk ikut menyelamatkan keberadaan seni tradisi agar regenerasi itu bisa berjalan dengan baik. Oke, nah kalau menurut Mas Latif sendiri nih untuk fenomena nih Mas seni tradisi di era milenial sendiri kalau menurut pendapatnya Mas Latif seperti apa? Oke, seni tradisi di era hari ini ya yang belakangan ya karena mungkin kita dihadapkan dengan media terutama media sosial atau media digital gitu ya yang kemudian banyak diminati oleh anak-anak muda gitu. Saya pikir seni tradisi ini memang jadi satu warna tersendiri memang keberadaannya ketika dia bisa ajek, bisa setil solid menjadi seperti itu gitu. Tapi kemudian juga perlu juga rasa-rasanya untuk berkembang gitu ya. Atau dalam hal ini kemudian menyesuaikan lah bahasanya mungkin ya. Menyesuaikan dengan zaman yang sudah ada bagaimana seni tradisi ini bisa dihadirkan di publik gitu, di panggung yang lain gitu. Tidak melulu kemudian harus panggung-panggung yang sifatnya adalah panggung pertunjukan dengan tanggapan gitu misalnya. Ya bisa kita membuat panggung sendiri yang kemudian hadir dimanapun gitu sehingga seni tradisi ini bisa menjadi bagian dari kesenian yang kontemporer yang ada hari ini. Dicampur, dimix atau kemudian dikemas kemudian seni tradisi menjadi akar yang kemudian berkembang menjadi satu karya baru yang kontemporer juga menarik gitu rasanya itu. Selain keberadaan medianya gitu, intermedianya gitu. Saya pikir seperti itu. Tapi bagaimana kemudian seni tradisi ini juga bisa tetap lestari dengan pakem tertentu, itu juga menjadi satu nilai yang juga perlu dipertimbangkan, diperhitungkan gitu. Artinya ada perkembangan tapi juga yang akar yang memang masih ajak ini juga saya pikir juga perlu Nah, perkaranya kemudian kalau tadi melihat masalahnya adalah di regenerasi ya. Bagaimana kemudian kesenian itu hadir atau kemudian masih dilestarikan oleh orang-orang yang berusia yang sudah tua gitu. Tapi bagaimana anak muda kemudian tertarik itu kan problemnya. Tapi satu sisi juga ada fakta yang juga menarik bagaimana kesenian di dalam keraton, seni tradisi di dalam keraton dan kesenian tradisi yang berada di berjarak atau jauh dari keraton. Nah, ini bagaimana kemudian kemunculannya, kehadirannya, nah itu sebenarnya di mata jendela juga sudah dimunculkan, sudah ada gitu. Pada edisi yang pertama ini nanti bisa dibaca di situ hasilnya gitu. Gitu sih kira-kira. Oke. Nah, Mas Moko, kalau melihat nih ya dari sisi generasi milenial atau yang nantinya nih Gen Z nih besok habis ini nih ya kan. Nah, ini kan bisa dibilang cara mereka hidup pun juga berbeda ya Mas ya. Jadi dalam artian mereka sudah terpapar oleh digital sejak dini, kemudian dengan era informasi dan mungkin inspirasi yang mungkin aja itu bisa dibilang agak jauh dari tradisi Mas. Nah, dan menghasilkan mungkin nantinya adanya karya seni yang mungkin lebih kontemporer sifatnya atau mereka buat karya seni berdasarkan tren. Wah, sekarang kan lagi musim nih misalnya lagu di TikTok nih atau lagu di mana yang lagi ngetren apa gitu kan terus mereka bikin karya seninya. Nah, kalau tanggapannya Mas Moko sendiri terhadap lahirnya mungkin seni-seni yang lebih kontemporer, kemudian yang mungkin saja kok kayaknya trennya tuh tradisi kok mulai ditinggalkan sih gitu, itu gimana Mas Moko kalau menurut Mas Moko? Ya begini Mbak, jadi dunia kreativitas itu kan tidak bisa dibendung Iya ya. betul. Nah, dunia kreativitas itu juga mengikuti dengan perkembangan zaman dan kreator itu juga boleh sah-sah saja untuk berkarya dengan basis apapun. Nah, cuman sekarang ini yang perlu kita pikirkan bersama itu adalah bagaimana agar karya-karya seni yang kontemporer itu juga keberadaannya bisa berdampingan terus dengan baik dengan seni-seni tradisi. Nah, sebenarnya untuk regenerasi bisa jadi itu tidak terlalu mengkhawatirkan juga, bisa jadi karena ada perguruan tinggi seni itu sudah pasti mencetak adanya seniman-seniman muda baru. Gitu. Nah, kemudian ada komunitas seni, ada sanggar-sanggar seni gitu kan. Itu. Ya. Tapi sekolah juga ada loh Mas. Sekolah seni ya juga kan? ada, Sekolah SMK juga seni juga ada kan. Itu aja. Tapi paling tidak kita
ikut memikirkan bagaimana supaya tidak terlalu orang Jawa itu menyebutnya jomplang. Jadi tidak terlalu jadi begini, pertumbuhan seni kontemporer itu melejit dengan pesat begitu. Kalau misalnya perbandingannya kemudian dengan seni tradisi ketinggalan ya dari segi produksi. Nah, kita ikut memikirkan mudah-mudahan tidak seperti itu gitu loh. Jadi kalau bisa beriringan, beriringan gitu loh. Kalau ada 1000 karya seni kontemporer, itu juga ada 1000 pelaku seni tradisi yang tetap menghidupkan seni tradisi itu. Baik. Karena boleh jadi memang yang cukup berat dalam konteks seni tradisi adalah ada istilah pakem, Mbak. Ada istilah pakem. Kalau seni kontemporer itu kan bisa sak-sae, gitu kan. Ya bebas bisa sesuai sak-sae. kreativitasnya masing-masing gitu ya Mas ya. Nah kalau seni tradisi ini yang boleh jadi menjadi kendala untuk bisa berkembang dengan pesat, melejit dengan pesat adalah persoalan pakem. Itu loh Mbak. Nah ini yang bagaimana menarik generasi milenial ini untuk tetap setia terhadap pakem ini. Jadi misalnya kalau Anda melihat pelaku seni wayang beber, itu wayang beber ini di daerah istimewa Yogyakarta pernah berkembang di Gunung Kidul ya. Kalau kita baca-baca literaturnya. Nah sekarang siapa yang mau kemudian menghidupkan lagi tradisi wayang beber ini dengan pakem seperti halnya wayang beber yang sudah ada. Nah ini kan menjadi bisa bersifat problematis Mbak, karena ada istilah pakem tadi, termasuk menari Mbak. Siapa yang berani mengubah pakem tari misalnya? Kalau mau model kontemporer bisa, ya, tapi yang sudah pakem-pakem itu bagaimana mengubahnya? Tidak bisa. Nah, makanya kita ikut memikirkan tadi, media Mata Jendela juga ikut mencoba berperan untuk menjadi jembatan ya, untuk menjadi jembatan solusi supaya generasi milenial ini tetap ada yang mengukui keberadaan seni tradisi dengan pakem yang sudah ada. Nah, kalau Mas Latif nih sebagai perwakilan nih dari generasi muda gitu ya Mas ya, kira-kira kan nih terlihat ya perbedaan ya, kesenioritasannya kan terasa nih antara Mas Moko sama Mas Latif. Yang satu rambut putih, yang satu masih hitam. Wah, tapi tetap terasa muda kok Mas Moko, semangatnya. Golongan hitam, makanya saya tampil milenial karena pakai kaos. Ya biar supaya generasi milenial juga tahu gitu bahwa ada majalah kebudayaan yang menampung pemikiran-pemikiran kaum milenial gitu. Ya, baik. Karena majalah kebudayaan itu kan tercitrakan kalau dulu itu kan hanya berisi pakar-pakar budaya saja. Gitu sudah kan. tua-tua, sudah guru besar, ahli. sudah profesor. Kalau Mata Jendela enggak juga. Mata Jendela mencoba tetap update dengan situasi zaman gitu. Kami juga menampung pemikiran dari generasi milenial. Mahasiswa semester pertama boleh ngirim tulisan. Apa saja bisa, sebenarnya bisa. Kalau tahu cara mengulasnya, misalnya kritik seni ya, kritik seni mengulas pameran tertentu atau pertunjukan teater tertentu, itu bisa saja kalau diulas dengan pendekatan kritik teater atau kritik seni rupa yang itu mengacu pada teori-teori tertentu, kan sebenarnya tidak akan pernah hilang juga aktualitasnya. Yang penting adalah bagaimana cara mengulasnya. Gitu lah. Kalau mengulasnya itu ada pada sisi wacana, ada pada penawaran perkembangan pemikirannya, tentu saja sampai kapanpun dibaca tetap enak. Tetapi kalau hanya mengulas peristiwanya, itu kayak nggak ada esensinya gitu ya Mas ya, kira-kira ya. Tidak menawarkan pemikiran baru. Jadi ketika kemudian melihat pementasan kritik teater atau pemeran seni rupa, itu sebenarnya kan yang dilihat penawaran pemikirannya. Apa yang ada yang ditawarkan di sana. Nah, kalau yang diulas itu tentu saja menarik gitu loh. Tapi kalau hanya peristiwanya gitu, perupa A memamerkan karya-karya tertentu atau teaterawan A mementaskan karya tertentu dan kupasan dari segi analisa itu kurang, ya tentu saja tidak menarik. Analisa berupa pendekatan kritik seni.
Oke, itu mungkin jadi PR tersendiri ya buat bisa buat ajang latihan juga gitu Ya, untuk para mahasiswa juga untuk belajar bagaimana sih melihat satu seni itu dari perspektif yang mungkin lebih dalam lagi gitu. Oke, lanjut lagi Mas. Tadi, nah sebagai kalau Mas Latif kan mungkin karena maksudnya mewakili dari generasi muda. Kalau menurut Mas Latif sendiri gimana sih cara sarannya Mas nih gitu. Bagaimana cara agar generasi muda itu dia juga mau tetap belajar tradisi tapi juga karena kan trennya tuh mereka juga kayak mungkin mikirnya wah tradisi itu kuno lah nggak kekinian. Nah tapi bagaimana cara mereka untuk masih tetap tertarik dengan tradisi itu gimana Mas kalau menurutmu Mas? Oke. Saya pikir di Yogyakarta itu bukan satu hal yang sulit. Jogja adalah miniatur Indonesia. Ya. Di sini banyak orang-orang atau generasi muda dari berbagai daerah di Indonesia yang datang. Yang tentu saja ketika setelah meminum air Jogja, setelah memakan nasi Jogja, mereka secara kultur, secara organik gitu pasti sudah langsung berkebudayaan gitu, kira-kira. Kesini tidak hanya kemudian menjadi intelektual yang kemudian belajar di kampus, tapi juga kemudian bagaimana napas budaya Jogja ini kemudian juga mereka hirup dan itu masuk dan itu secara organik aja sebetulnya. Itu yang kemudian membuat Jogja adem ayem saya pikir, meskipun ada beberapa hal di luar itu yang mungkin tidak kita harapkan, tapi saya pikir secara umum Yogyakarta bisa menjadi ruang bertegur sapa yang nyaman bagi generasi muda yang ingin belajar di sini, sehingga ketika datang ke sini tidak hanya mendapatkan ilmu tapi juga bisa menjadi menjadi seniman dalam tanda kutip gitu ya, bisa berkesenian gitu. Nah, hal itu juga berkaitan dengan bagaimana sanggar, kemudian komunalitas kreatif yang ada, kemudian juga peristiwa-peristiwa kebudayaan, peristiwa kesenian yang tidak berhenti, sambung menyambung gitu kehadirannya, baik seni rupa, teater, musik, sastra. Jogja menjadi kota festival yang sangat memungkinkan bagi generasi milenial untuk juga bisa mengapresiasi, untuk bisa terlibat, untuk bisa tampil gitu. Kalau tidak menjadi artisnya ya bisa menjadi bagian dari event organizer-nya gitu. Semua bisa menjadi ruang belajar bagi generasi milenial. Yang ruang kesenian ini, ruang budaya ini seperti Taman Budaya Yogyakarta misalnya, kemudian tempat-tempat yang lain, dinas-dinas kebudayaan yang ada di DIY gitu, di kota, di Kulon Progo, di Bantul, Sleman, Gunung Kidul, juga di kota Yogyakarta, juga saya pikir memberikan ruang yang luas bagi teman-teman, terutama bagi pemuda di Yogyakarta sendiri dan juga dari daerah lain untuk kemudian saling bertegur sapa, bertemu, berkolaborasi bersama gitu. Jogja adalah ruang yang tepat untuk itu gitu loh. Saya pikir itu, dan kemudian rasa ingin tahu teman-teman, kebebasan yang diimpikan oleh teman-teman muda ini kemudian tinggal satu kata kuncinya, dorongan dari orang tua dan perhatian. Yang itu yang membuat mereka bisa terarah sebetulnya. Tapi kalau mereka belok ini kan, ini karena mungkin gitu, kurangnya perhatian dari orang tua. Dan juga dukungan juga ya. Dukungan itu ya, itu sehingga support system itu yang kemudian memang dibutuhkan oleh anak-anak muda sekarang, karena mereka ingin bebas, mereka ingin mencoba banyak hal gitu. Nah kalau itu ekspresi energi itu bisa dihadirkan ke arah yang lebih baik, saya pikir itu akan membuat Jogja menjadi semakin nyaman, gitu, lebih nyaman. Itu sih. Oke. Nah, oke Mas. Nah, ini sebelum nanti kita mengakhiri podcast ini, mungkin juga ada sobat budaya yang tadi mungkin belum sempat mengikuti dari awal sehingga mungkin belum tahu nih caranya untuk bisa mengakses, mendapatkan dari sisi produk majalah ini lewat mana, Mas? Oke. Yang pertama perlu saya sampaikan adalah bahwa Mata Jendela ini dicetak terbatas. Oke. Dan disebarluaskan di tempat-tempat tertentu. Dalam hal ini rekanan Taman Budaya Yogyakarta, dinas-dinas terkait, kemudian juga stakeholder yang ada di Yogyakarta, komunitas, lembaga seni gitu. Selain itu juga di perpustakaan kampus maupun sekolah. Artinya sasaran daripada Mata Jendela ini kemudian sudah sampai gitu di generasi muda, dalam hal ini pelajar dan mahasiswa, kemudian kantong-kantong seni, komunitas-komunitas atau sanggar seni yang kemudian juga menjadi rekanan
Taman Budaya Yogyakarta, juga lembaga-lembaga terkait, instansi-instansi terkait gitu. Nah, bagaimana bagi komunitas yang kemudian alamatnya mungkin belum kami miliki sehingga kami belum bisa mengirimkan majalah ini, atau mungkin teman-teman siapapun itu, tidak harus seniman budayawan, siapapun yang menghendaki majalah Mata Jendela ini, bagaimana cara mendapatkannya? Untuk versi cetaknya bisa datang ke Taman Budaya Yogyakarta, bisa mengetuk pintu ruang dokumentasi dan informasi. Nah, bisa kalau majalah ini masih tersedia, akan bisa mendapatkan edisi terbaru tentu saja. Tapi kalau misalnya sudah edisi cetaknya sudah habis, bisa datang mengunjungi website Taman Budaya Yogyakarta dan langsung mengetikkan kata kunci majalah Mata Jendela. Akan ada versi PDF di situ, sejumlah edisi. Jadi kalau ternyata hanya ingin satu edisi terbaru, ternyata di PDF itu malah bisa mendapatkan banyak edisi. Karena edisi-edisi yang sudah terbit sebelumnya sudah diunggah di website Taman Budaya Yogyakarta dan tinggal diunduh saja oleh teman-teman yang ingin membacanya gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi terkait ketersediaan pun walaupun versi cetaknya terbatas, tapi mungkin teman-teman juga masih bisa untuk mendownload ya secara langsung, bahkan edisi-edisi yang lama ya Mas ya. Benar. Jadi bisa digunakan juga untuk pembelajaran dan mungkin pengen tahu apa sih yang dibahas di edisi-edisi sebelumnya. Tapi karena memang Mata Jendela ini dibuat bukan untuk yang temanya kayak up to date dan faktual ya Mas ya, tapi memang secara berita pun itu masih relevan dan masih bisa dibaca walaupun dibacanya kayak beberapa tahun ke depan seperti itu. Oke, nah Mas Moko nih ngomongin soal harapan nih dari Mas Moko sendiri untuk Mata Jendela ini pengennya seperti apa sih Mas? Ya, harapan saya majalah Mata Jendela ini bisa terus terbit. Ya, siapapun Kepala Taman Budaya Yogyakarta, saya harapkan bisa terus mengawal keberadaan majalah Mata Jendela ini. Baik. Karena ini bagi saya juga spesial, salah satu majalah instansi ya, yang isinya tidak hanya seremoni. Ya, ini benar-benar berisi kajian, dinamika pemikiran, kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Nah, mudah-mudahan bisa terus terbit dan kiprah dari teman-teman generasi milenial benar-benar ditunggu ya, karya-karyanya untuk mengirimkan ke majalah Mata Jendela. Bisa karya seni rupa berupa gambar kartun, ilustrasi, bisa juga puisi, cerpen, juga kritik seni ya, dan esai-esai budaya lainnya yang menarik ya. Kalau ada yang residensi misalnya ke luar negeri ya, tulisannya juga ditunggu. Karena tulisan tentang residensi ini sejauh yang saya tahu sebenarnya banyak ditunggu. Oh iya. Nah, kesempatan residensi ini kan bisa jadi mimpi ya, mimpi banyak orang. Nah, bagaimana caranya bisa ke luar negeri ya dengan cara residensi. Nah, kalau punya oleh-oleh tulisan tentang residensi ya, itu bisa dikirim ke Mata Jendela. Dan jangan lupa ada honornya. Wah itu dia. Oh jadi ini yang ngisi tuh pasti dapat honor juga nih Mas? Dapat. Oh. Ada apresiasi khusus. Wah berarti ini bukan untuk volunteer itu. ya? Dan majalahnya gratis. Majalahnya gratis, tapi untuk kontributornya semuanya dibayar. Iya, betul. Oke baik, jadi nggak perlu khawatir, tetap masih bisa dapat duit nih dari sini. Oke, kalau menurut Mas Latif nih, dari sisi Mas Latif kira-kira harapan apa yang Mas inginkan untuk majalah ini? Oke, selaku redaktur saya pun merupakan salah satu orang yang selalu menunggu-nunggu terbitnya Mata Jendela. Jadi konon majalah ini adalah salah satu majalah di Yogyakarta yang cukup ditunggu-tunggu kehadirannya gitu. Yang sehingga harapan saya sederhana, bahwa teman-teman masih menunggu terbitnya majalah ini. Dengan teman-teman menunggu, dengan teman-teman selalu membaca, dengan teman-teman berharap ada satu informasi baru dari majalah ini, maka kami selaku pengelola akan tentu saja menjaga kualitas majalah ini semakin baik, isinya semakin baik gitu. Sehingga apa yang disajikan tentu saja bisa menjadi wawasan baru, berkualitas lah prinsipnya ya. Kualitasnya makin bagus lah kira-kira, sehingga tidak sia-sia gitu.
orang-orang teman-teman yang sudah menunggu terbitnya setiap edisi Mata Jendela ini tidak sia-sia waktunya untuk menunggunya. Jadi nantikan saja Mata Jendela edisi yang selanjutnya gitu dengan isi yang semakin bagus. Kira-kira seperti itu. Mantap, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Moko, terima kasih Mas Latif Terima kasih sudah ya, mau Rima. bergabung di podcast Taman Budaya Yogyakarta edisi kali ini. Dan tentunya terima kasih untuk Sobat Budaya yang juga sudah setia mendengarkan obrolan kita nih terkait majalah Mata Jendela. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe YouTube Taman Budaya Yogyakarta untuk info-info terupdate berikutnya ya. Saya Alia Mirza, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku.